mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah, itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalonan Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada dua. Belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh. Kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Publik. Iya. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ, ada apa sebenarnya, apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia. Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Iya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjutkan, begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar
kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu. Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah rapat... Ya, oke teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Channel Upol 2045 yang membahas perpolitikan, pendidikan, juga budaya. Ya, kita sudah melihat video sebelumnya yang cukup menarik. Tentunya seperti biasa, izinkan saya membaca pendapat-pendapat yang menanggapi video sebelumnya. Saya awali pendapat yang pertama, kejar terus Pak Hotman, rakyat sangat menunggu hasilnya. Sangat sedih Indonesia ditipu Jokowi Gibran dengan memalsukan ijazahnya. Gibran segera dicopot sebagai wapres yang tidak punya kemampuan apa-apa. KPU, Kapolri, dan UGM sama berkomplot dengan Jokowi buat menipu rakyat dan berusaha menutupi ijazah palsu Jokowi. KPU bergetar kalau berhadapan dengan Hotman karena ada dokumen yang dirahasiakan. Hotman it's the best. Ayo Bang Hotman, bantulah rakyat Indonesia. Kalau rakyat melamar kerja pakai ijazah palsu aja bisa dipidana. Tinggal kejujuran dari yang bersangkutan untuk berterus terang. Semakin lama, semakin banyak bukti yang terbongkar dan itu akan merugikan yang berusaha berbohong. Korupsi dan pemalsuan dokumen ijazah betul-betul telah dilakukan rezim Jokowi dan keluarganya. Namun sampai saat ini pihak berwenang tidak berani memproses hukum atas Jokowi. Udahlah KPU jujur aja, janganlah ditutupi kejanggalan dan kebusukan di negara ini. Gunanya ijazah asli bagi sebuah negara yang berkembang ini di Indonesia dalam menakodai suatu negara yang besar, Republik Indonesia kedua, demi kedaulatan sebuah negara. Tim pencari kebenaran harus maju, jangan takut sama orang-orang Jokowi. Kebusukan harus dibongkar, bayar masyarakat seluruh Indonesia. Tahu orang semua pada pintar, kalah sama uang dan gak punya ijazah. Semua hukum ditutup dengan uang liciknya Jokowi. Harusnya 100% verifikasi ke kampus. Pantas sengaja dibiarkan sehingga lolos. Mestinya asli ditunjukkan. Masuk SMP, ijazah SD asli harus ditunjukkan. Segede untuk nasional, sengaja hanya kopi legalisir. Aneh dan lucu, sengaja bikin sandiwara konyol yang menghancurkan negara. Tolonglah Pak KPU, umumkan Jokowi dan Gibran pakai ijazah palsu. Jangan main-main Pak KPU. Neraka jahanam Pak, hampir 300 juta rakyat ditipu. KPU harus diusut dan diadili sebab telah melakukan kesalahan besar dengan meloloskan Gibran sebagai cawapres. Kipas habis, suarakan keadilan demi bangsa Indonesia yang tercinta ini. Kali ini aku salut dengan Bang Hotman. Jadilah kau pengacara pejuang kebenaran. Kau akan dicatat dalam hati rakyat Indonesia sebagai pahlawan kebenaran.
KPU melihat ijazahnya, Jokowi masuk nggak ragu. Foto dalam ijazahnya beda dengan orangnya. Orang punya ijazah sarjana asli, susah dapat kerja. Ini yang tidak punya ijazah sarjana bisa jadi presiden dan wapres presiden. Memalukan sekali Indonesia seperti ini. Bukan Pak Hotman Paris saja, seluruh Indonesia harus bersatu dukung Pak Paris yang bela kebenaran. Ketua KPU tidak menyimpulkan karena takut, jujur masih bisa dimaklumi daripada mengelak, padahal warga sudah mengerti. Jabatan itu amanah, pekerjaan itu ya amanah. Jangan bohong ya Pak, hidup di dunia itu cuma sebentar umurnya. Kenapa mantap KPU ini tidak menjawab pertanyaan pengaruh kepentingan kekuasaan daripada hukum? Kenapa tidak mau menjawab? Inilah permainan politik yang harus diungkap agar terjawab. Contoh, ada kejanggalan Joko Widodo dalam permainan geng Solo. Kami rakyat harapkan agar hal ini terungkap. Ya, begitulah pendapat yang menanggapi video sebelumnya. Gimana, ada pendapat lain dari teman-teman kita? Bila ada pendapat lain boleh menyampaikan ke video ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.